Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau langsung ke Prof. Jo. Kalau melihat kemarin Prof. Mahfud MD ini kan sempat menyatakan akan mundur karena memang dirinya menjadi cawapres dan masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Tapi sisa waktu pemilu ini kan hanya sekitar 3 minggu lagi hingga 14 Februari 2024. Apakah mundur di 3 minggu atau hamil 3 minggu sekitar 3 minggu kurang ini cukup terlambat atau masih tepat begitu, Prof. Jo? Iya, jadi better late than never ya. Ini apa-apa terlambat daripada tidak sama sekali. Sebab ini adalah satu komitmen moral yang baik ya, etik yang baik dari Pak Mahfud ya. Walaupun baru ingat sekarang gitu ya. Nah, jadi lakukan, jangan pakai lama, tapi ya kan, kalau ngomongnya kemarin, mestinya hari ini dia sudah declare, menyatakan mundur, sehingga dengan demikian dia menjadi orang yang dicontoh gitu ya. Kita harapkan itu menjadi presiden yang baik bagi politisi kita, termasuk para menteri yang sekarang ini. Mudah-mudahan juga menteri yang sekarang ini juga mengambil sikap yang sama dengan Prof. Mahfud MD. Baik, saya mau ke Mbak Bivitri menyambung tadi pertanyaan dan pernyataan dari Prof. Jo sebelum jeda tadi bahwa aturannya sebenarnya harusnya diubah. Kalau diubah harus seperti apa ini mekanismenya berarti dan seperti apa perubahannya yang diharapkan? Jangan nunggu diubah. Kalau diubah nggak mungkin karena sekarang mereka sudah sepakat. Mereka maksudnya DPR dan pemerintah sudah sepakat dari tahun 2020 kalau saya tidak salah, tapi kemudian diperbarui komitmennya untuk tidak mengubah Undang-Undang 7 2017. Jadi kalau kita mau dorong-dorong untuk melakukan perubahan undang-undang, karena itu semua levelnya di undang-undang, Mas, itu nggak akan ada yang bergerak. Sekarang kita mau dorong buat pemakzulan aja nggak ada yang mau bergerak juga. Karena kan kita harus sadar nih, dalam dunia politik ini sebenarnya nggak ada saintnya, tuh nggak ada, orang sucinya nggak ada. Semua mengambil keuntungan-keuntungan secara pragmatis dan menghitung-hitung keuntungan-keuntungan dan kerugian politik yang mungkin mereka alami. Jadi dalam situasi demikian kita nggak bisa, menurut saya, mengubah dulu undang-undangnya. Sebenarnya undang-undangnya semua udah cukup. Tadi saya sebut 282 pasalnya, 283, kemudian asasnya di konstitusi 22E Undang-Undang Dasar 1945, pemilu harus jujur dan adil. Jadi secara perangkat peraturan itu memang sudah cukup. Sekarang kita dituntun oleh para ahli hukum yang ada di kubu paslon, terutama paslon 02, karena mereka yang punya benturan kepentingan dan harus dibela secara luar biasa, untuk memperdebatkan teks pasal seakan-akan tidak begitu bunyinya. Padahal kalau kita baca, jelas sekali, saya tidak akan ulang membacakannya, nanti habis waktu kita. Tapi pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu itu cukup jelas. Misalnya tadi dikatakan Presiden bilang itu hak untuk berpolitik, betul. Tapi berkampanye itu lain soal. Dan pertanyaannya adalah juga itu tadi, cuti, apakah benar cuti? Dan kemudian apakah benar tidak ada fasilitas negara yang digunakan? Mobil, sekretarisnya, mungkin ajudannya, dan lain sebagainya. Jadi itu sudah tinggal dilaporkan saja ke Bawaslu ataupun direkam. Kita sudah punya beberapa platform untuk menjaga kecurangan, tinggal di follow up. Kalau mengubah undang-undangnya dulu, kita nggak akan bisa move on, kita juga nggak akan bisa melakukan perubahan yang sifatnya cepat, mengingat pemilihan sudah tinggal 3 minggu lagi, seperti yang tadi juga dikatakan gitu. Jadi kalau saya sih mendorong supaya satu ya, semua menggunakan akal sehat dan kompas moralnya, termasuk kita. Jadi kita kritik terus saja karena ini memang salah secara undang-undang. Jadi bukan undang-undang yang perlu diubah, tapi perilaku politisinya yang perlu diubah. Dan yang kedua, kita warga, kita rekam, kita viralkan, kita kritik dalam berbagai diskusi supaya ada cek gitu ya, ada pengawasan terhadap apapun yang mereka lakukan, seperti yang selama ini sudah terjadi. Makanya kita dapat video-video yang beredar juga ya, yang disiarkan di Metro TV.
Jadi itu yang harus dilakukan, Mas. Oke, saya tangkap poinnya berarti kalau menurut Mbak Bivitri justru revisi undang-undang itu tidak perlu dilakukan. Tapi menarik tadi ketika Mbak Bivitri ini menyinggung soal adanya dorongan pemakzulan presiden yang mungkin sampai dengan sekarang ini gerakannya juga tidak terlalu bergerak signifikan begitu. Tapi apa Mbak dampaknya ketika misalnya ada upaya untuk memakzulkan presiden di tengah situasi seperti ini, tumpang tindih dan juga ketidaknetralan serta tabrak demokrasi, Mbak? Ya, itu sebenarnya kan cara untuk melakukan pengawasan dalam ruang formal politik. Jadi saya, Prof. Jo, ini kan sebenarnya ruang yang informal secara politik ya, karena kami tidak mengambil keputusan. Tapi di ruang formal tetap harus ada pengawasannya. Dan siapa yang bisa mengawasi eksekutif? Sebenarnya legislatif. Dan sebenarnya ruangnya terbuka karena konfigurasi politiknya berubah ya, karena koalisi juga mengalami perubahan. Nah, ini yang harusnya juga segera dilaksanakan. Tapi ternyata ya itu tadi ada posisi yang saling mengunci juga. Kemudian juga mereka juga sibuk dengan pemilihan legislatif, masing-masing berusaha mempertahankan kursinya. Ada parliamentary threshold lagi gitu. Jadi tantangannya pasti banyak dari segi teknis maupun dari segi politik begitu. Dan sekarang kecenderungannya semua pragmatis. Tapi menurut saya pemakzulan ataupun apapun lah bentuknya, tapi pengawasan yang sifatnya institusional oleh lembaga legislatif, hak angket, hak interpelasi, proses pemakzulan itu harusnya dilaksanakan supaya ada pengawasan yang bisa dicatat dalam sejarah juga. Karena yang saya khawatirkan kalau ini kita diamkan, kita hanya rame di luaran, ini akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi Indonesia ke depannya. Seakan-akan apa yang sekarang gila-gilaan dilakukan cawe-cawe dan lain sebagainya ini baik-baik saja dan boleh dilakukan di masa yang akan datang. Ini yang tidak boleh kita pelihara terus-menerus, Mas Johan. Baik, oke. Saya kembali lagi ke Prof. Jo. Ini kita kembali ke menteri-menteri lagi yang kemudian masih bias antara kegiatan politik dan juga kunjungan kerjanya. Katakanlah setelah dialog ini, aspirasi kita tersampaikan, didengar oleh para menteri-menteri tersebut dan mereka menaati aturan pemilu untuk misalnya cuti atau mundur dari jabatannya. Nah, kalau cuti tadi misalnya Prof. Jo, Mbak Bivitri bilang lah kita aja nggak tahu mereka itu cuti apa enggak. Bagaimana mengetahui mereka itu cuti dan kemudian bisa untuk berkampanye? Ya itu gampang, sebab menteri yang cuti atau presiden yang cuti itu harus lapor kepada KPU dengan surat ya menyatakan bahwa saya cuti akan mengadakan kampanye. Nah sayangnya Mbak Bibit, itu aturan cuti sekarang itu adalah di Undang-Undang Pemilu ini ya, cutinya hanya 1 hari, boleh 1 hari di akhir pekan dan hari libur bebas. Sabtu Minggu bebas. Itu yang saya bilang berbahaya karena sambil megang jabatan itu akan rentan sekali melakukan politisasi ASN, politisasi bansos ya, penggunaan fasilitas negara. Jadi makanya perbaikannya, tapi bukan sekarang ya Mbak Bibit ya, itu untuk the next coming election, yaitu perbaiki undang-undang kita harus go to the detail. Devil is in the detail. Jadi setannya itu adalah di rincian. Inilah oleh politisi yang moralnya rendah, tak beretika, dimanfaatkan. Nah politisi kita kelasnya begitu, dirty politics. Nah, jadi saya tegas menyatakan itu dan sudah terjadi di pilkada 1.825 kali kita menggelar pilkada dari 1 Juni 2005 sampai Desember 2023. Dari catatan saya, perilaku aktor politik lokal itu mirip-mirip gini. Sekarang nasional niru-niru perilaku politik, dirty politik di tingkat lokal. Jadi pilpres sampai pilkada ini yang dimainkan sekarang sangat menyedihkan. Ya, sangat menyedihkan. Jadi itulah makanya harus ada pengawasan yang kuat dan ketat. Ya, kalau sekarang sih kita harus terus menekan, mendesak, mengingatkan, dan Bawaslu juga harus mengawasi lebih signifikan, lebih tampil gitu. Nah sayangnya pengawasan Bawaslu itu kan diteruskan juga untuk eksekusinya, sanksinya kepada instansi pemerintah. Jadi PJ kepala daerah nih kalau ada yang ditegur atau ASN itu nanti ujungnya ke Kemendagri. Kalau Kemendagrinya diam-diam baik gimana? Nggak lakukan follow up, selesai sudah. Jadi itulah kekurangan kita aja Sen ya. Ya, jadi itu harusnya
tidak bisa memang kita serahkan kepada menterinya secara pribadi, itu naif menurut saya. Jadi terlalu naif begitu. Berarti artinya pernyataan presiden yang kemarin yang menyatakan dikembalikan lagi ke individu-individunya atau masing-masing menterinya itu naif begitu bagi pandangan Prof. Jo? Ya, tidak percaya. I don't believe it. Sangat tidak percaya kepada pribadi. Ya, harus dipagar aturan politik ini. Itu adalah cara mengelola kekuasaan yang kalau model Indonesia ini yang masih sifatnya belum permainan politik yang high politics, ya, politik bermoral, hati nurani. Ini politik masih dirty politics, politics. Ya, jadi kunci di aturan jangan dia bisa ada celah. Kasih cuti selama masa kampanye, presiden cuti selama masa kampanye, menteri kalau mau cuti selama kampanye 75 hari. Kalau enggak dia akan bantu anaknya presiden. Presiden apalagi yang mana ada di dunia, ya Jason ya, anak tidak akan menolong bapaknya kecuali hari kiamat, saya bilang gitu ya. Jadi itu sebenarnya aturan main negara, tapi sayang tidak dibuat. Jadi itu tanggung jawab siapa? Policy mereka in chief kita, Presiden Jokowi. Oke, saya mau ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri boleh ditanggapi tadi pernyataannya. Yang poinnya adalah yang pertama, cuti itu kan sebentar kalau di aturan pemilunya. Terus kemudian pengawasan yang spesifik ini seperti apa? Karena kalau dikembalikan ke masing-masing menteri lagi nampaknya sudah tidak bisa begitu. Karena ada dirty politics tadi yang terjadi. Jadi dalam hukum tata negara, kita memang tidak bisa lagi melihat seseorang itu sebagai manusia biasa. Dia harus dilihat sebagai jabatan. Nah, jadi nggak bisa kita bilang terserah moralitas dia, karena begitu dia menjadi pejabat negara, logika dasarnya ya, filsafat politik sebenarnya. Begitu dia menjadi pejabat negara, dia memasuki ruang publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Nah, jadi dalam hukum tata negara juga begitu, tidak bisa diserahkan kepada masing-masing. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa tuh harus diatur dalam hukum? Makanya sebenarnya cukup jelas tadi ya, 281, 282, dan seterusnya dalam Undang-Undang Pemilu. Karena memang kalau orang memegang jabatan publik, dia akan bisa mempengaruhi langsung dalam dua hal. Pertama, ketika dia menggunakan fasilitasnya, ya misalnya bansos dibagikan, persis setelah ada kampanye salah satu paslon, sengaja dibagikan, terus bilang, ingat ya ini dari Pak Jokowi. Itu adalah cara memanfaatkan fasilitas. Tapi yang kedua juga pengaruh, karena yang namanya jabatan pasti punya pengaruh bagi masyarakat luas, tidak hanya bagi orang-orang di kementerian masing-masing, bagi masyarakat luas pun kita yang feodalistik ini memang harus diakui begitu. Kan kalau ada si pemimpin ngomong A akan diikuti ngomong apa ke A dan seterusnya. Nah ini yang membuat makanya harus diaturnya secara ketat. Dan sekali lagi pengawasannya, kalau tadi Mas Jason bilang pengawasannya bagaimana, ya memang akan sangat sulit, makanya mendingan dicegah dari awal untuk cuti lebih lama atau mundur. Karena fasilitas itu nanti kita bisa perdebatkan lagi, misalnya pakai waktu yang seharusnya dia pakai untuk tanda tangan, katakanlah 100 dokumen, tapi dia pakai untuk kampanye. Kan kita jadi bisa berdebat di hal teknis. Dan saya menanggapi Prof. Jo tadi yang mengatakan dirty politics, itu saya setuju sekali. Karena sekarang ini saya sebagai orang hukum ya, Prof. Jo, Mas Jason, dan semuanya yang lagi nonton, seringkali diajak berdebatnya itu di teks-teks pasal. Padahal sebenarnya mereka memanfaatkan teks-teks yang memang ada bagian yang kurang jelas itu untuk berlindung, malah mengatakan bahwa yang saya lakukan tidak salah. Padahal kan kebenaran bukan diatur oleh pasal, tapi oleh kompas moral kita, dan itu yang dikatakan sebagai dirty politics tadi. Yang tidak ada mereka, moralitas politisi kita itu boleh dikatakan hilang, Mbak Bibit. Oke, ini Prof. Jo saya mau minta langsung tanggapan. Tadi karena Mbak Bivitri menyinggung soal masalah bansos, saya jadi teringat kegiatan Pak Zulhas kemarin membagikan bansos dan mengatakan bahwa ini bansos dari Presiden Jokowi begitu, dan mengajak untuk mendukung paslon tertentu. Nah, secara hukum atau secara aturan apakah memang ada tertulis begitu, dan ketika ini sudah terjadi, sudah dianggap sebagai tabrakan demokrasi, apa tindakan yang bisa diambil Prof. Jo? Nah, secara aturan tertulis itu pelanggaran pasal 283 ya Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017. Beliau ya Menteri Perdagangan itu harusnya nggak boleh bikin kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan untuk pasangan calon tertentu pada masa kampanye ya.
pertemuan, ajakan, himbauan, beri barang kepada masyarakat dan sebagainya. Nah, jadi itu menurut saya terang benderang ya melanggar pasal 283. Nah, oleh karena itu tindakannya mestinya kan harus diberi sanksi pelanggaran oleh seorang menteri, tindakannya atasannya dulu nih Bawaslu, oke proses segala macam. Tapi menurut saya atasannya di Presiden Jokowi, ini anak buahku ini ngelanggar pasal 283. Beri tindakan yang tegas, indisipliner. Jadi marahin dia, tegur dia, tertulis, misalnya seperti itu. Ini kan nggak ada. Karena Presiden Jokowi diuntungkan dengan pernyataan Menteri Perdagangan ini, ya, karena nanti kan ingat bahwa ini dari Presiden Jokowi, dan ingat-ingat nanti kan anaknya Pak Jokowi kan nyalon nih. Nah itulah sehingga presidennya tidak melakukan tindakan, dan itu menurut saya keliru. Oke, berarti kita sudah sepakat, sudah satu frekuensi bahwa apa yang dilakukan belakangan ini, hari-hari ini, satu sudah pasti menabrak demokrasi. Ada aturan main yang tidak ditepati, ada bias juga di situ antara ikut kampanye dan juga kunjungan kerja, dan perlu adanya pengawasan dan juga sanksi yang spesifik agar kejadian ini tidak terulang dan memberikan contoh untuk pejabat lainnya. Terima kasih Prof. Jo, terima kasih Mbak Bivitri atas pencerahannya di Selamat Pagi Indonesia kali ini, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.